Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Oman pada 6 Februari 2026 resmi berakhir tanpa ada kesepakatan apapun yang diteken. Lagi-lagi delegasi Amerika Serikat gagal menembus keteguhan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran sekaligus diplomat unggulan Teheran. Bagi Iran, ada garis merah yang tak bisa ditawar, yakni rudal, nuklir, dan jaringan proksi. Untuk rudal dan proksi, tak ada yang perlu dinegosiasikan. Bagi Iran, dua hal itu tak bisa diganggu-gugat. Sementara soal nuklir, Iran masih membuka opsi negosiasi, meski dasarnya tetap saja Iran tak akan melucuti program nuklir mereka. Keteguhan Iran bukan tanpa konsekuensi. Perang terbuka bisa saja terjadi, namun Teheran bukan tanpa persiapan. Peringatan Araghchi spesifik. Pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Arab akan jadi target pertama. Keberanian Iran itu memaksa Gedung Putih harus berpikir ulang dengan matang. Karena kalau mereka menyerang Iran, bisa dipastikan negara-negara sekutunya di Timur Tengah akan ikut babak belur. Amerika Serikat tentu tak bisa melindungi semua sekutunya di Timur Tengah. Lantas, seperti apa konsekuensi yang harus dihadapi Amerika Serikat jika nekat menyerang Iran? Pintu diplomasi Iran dan Amerika Serikat masih tetap terbuka meski hanya menyiratkan sedikit harapan. Walau Amerika Serikat memilih jalur diplomasi, bukan berarti Presiden Donald Trump menarik opsi militer dari meja kerjanya. Karena usai perundingan, Amerika Serikat segera mengumumkan bahwa pengerahan senjata tahap pertama di Timur Tengah sudah selesai dan akan memasuki tahap kedua. Sinyal ketegangan itu semakin nyata saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mendadak mempercepat kunjungannya ke Amerika Serikat untuk bertemu Trump. Keduanya akan bertemu di Washington pada Rabu 11 Februari 2026. Netanyahu tampaknya diselimuti kecemasan. Karena melansir dari Axios, Netanyahu lah yang meminta jadwal pertemuan dengan Trump dipercepat. Israel mungkin khawatir setelah perundingan usai, negaranya tetap dihantui ancaman rudal dan proksi Iran yang membuatnya babak belur pada perang 12 hari Juni 2025 lalu. Belajar dari perang Juni lalu, Iran sudah membuktikan bahwa sistem pertahanan udara secanggih apapun tetap punya celah. Iran telah menguasai taktik peluncuran gelombang rudal dan rudal dalam jumlah masif untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Israel. Saat perang, Israel memang sudah membombardir lokasi peluncuran rudal Iran. Tapi usai pertempuran berakhir, sebagian persenjataan Iran tetap utuh. Apalagi kini Iran dilaporkan memiliki sekitar 2.000 rudal siap luncur usai membangun kembali persenjataan rudalnya pasca perang 12 hari dengan Israel. Singkatnya, perang tidak perang, rudal Iran akan selalu jadi ancaman yang bisa bikin Israel babak belur. Kalau perang, Israel harus bersiap mengulangi lagi trauma perang 12 hari yang sudah diderita pada Juni 2025 lalu. Tapi kalau tidak perang dan kesepakatan berakhir tanpa pelucutan rudal Iran, Israel akan selalu dihantui bayang-bayang rudal Iran. Kalau disederhanakan, Amerika Serikat kini punya dua pilihan. Opsi pertama, tidak perang dan berkompromi dengan tuntutan Iran, sesuatu yang tentu tak disukai Netanyahu. Dan opsi kedua, berbicara lewat senjata alias perang. Jika harus mengambil opsi kedua, tampaknya tak akan berakhir mulus, baik bagi Amerika Serikat, Israel, maupun sekutu-sekutu Washington di Timur Tengah. Pada 29 Januari 2026, BBC telah merangkum sejumlah skenario yang akan terjadi kalau Amerika Serikat menyerang Iran dan memicu peperangan. Pertama, perang bisa melemahkan rezim Ayatollah Ali Khamenei sampai titik penggulingan dan kekosongan kekuasaan. Saat kekuasaan Iran kosong, IRGC yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi besar akan menggantikan rezim ulama Iran. Skenario ini bisa lebih berbahaya, karena para analis menganggap kalau IRGC memegang kekuasaan, mereka bisa jadi pemimpin yang lebih brutal karena tak ada para ulama Iran yang selama ini jadi rem militer IRGC lewat dogma-dogma agama. IRGC ditakuti bakal menyulitkan Arab Saudi dan sekutunya melemahkan Iran dari segi diplomasi. Kedua, negara-negara tetangga Iran yang jadi sekutu Amerika Serikat akan ikut babak belur. Kalau perang terjadi, Iran tak hanya mengerahkan moncong senjatanya ke Israel, tapi juga ke negara-negara tetangganya yang jadi lokasi penempatan pangkal militer Amerika Serikat.
Contohnya yang terjadi pada Juni 2025 lalu. Usai fasilitas nuklirnya dibom, Iran segera melancarkan serangan terbatas ke Qatar, tepatnya pangkalan militer Al-Udeid, pangkalan Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Skenario ini pun sudah diperjelas oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 7 Februari 2026. به نظر من این خیلی روشنه. اگر آمریکا به ما حمله بکنه طبیعی است که ما امکان حمله به خاک اصلی آمریکا رو نداریم. ناچارا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد یا پاسخ خواهیم داد. و متاسفانه پایگاه‌های آمریکا در سراسر منطقه وجود داره. Ketiga, Iran bakal memblokade atau menjadikan Selat Hormuz jadi tidak aman. Iran bisa saja memasang ranjau atau mengirim kapal penyerang di Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz terganggu, otomatis perdagangan minyak global ikut terguncang. Karena sekitar 20-25% minyak dunia berlayar lewat jalur ini. Ujungnya bisa-bisa terjadi inflasi global. Keempat, Iran bisa melancarkan swarm attacks ke arah kapal perang Amerika Serikat dengan speedboat atau rudal dan drone. Target utamanya mungkin USS Abraham Lincoln dan gugusan armada yang mendampinginya. Kelima, terjadinya kekacauan akibat kekosongan kekuasaan jika rezim Ayatollah dilengsarkan. Kalau ternyata kekosongan kekuasaan tak diambil alih IRGC, bisa-bisa Iran jatuh dalam kekacauan dan berujung pada perang saudara, serta meningkatkan jumlah pengungsi di kawasan Teluk. Kekuatan militer Amerika Serikat mungkin memang bisa menghancurkan infrastruktur atau fasilitas militer Iran. Tapi kekuatan militer itu tak bisa menggoyahkan ideologi dan prinsip Iran. Buktinya pada Juni 2025 lalu, Amerika Serikat memang mengebom besar-besaran 3 fasilitas nuklir Iran. Tapi serangan itu tak mampu menghentikan Iran dari ambisi mereka mengembangkan program nuklir. Bahkan, mereka makin yakin kalau pengayaan uranium dalam program nuklir mereka adalah kedaulatan yang tak bisa dilepas. Itu yang dikatakan peneliti senior Middle East Council, Frederick Schneider. Keteguhan Iran itu terlihat dalam perundingan di Oman pada 6 Februari 2026. Alih-alih tunduk karena pernah dibom Amerika Serikat, Iran tetap tegas tak mau melucuti program nuklirnya maupun menghentikan pengayaan uranium. Sementara berdasarkan analisis Middle East Council, serangan Amerika Serikat di kawasan Teluk justru akan membawa konsekuensi jangka panjang bagi kredibilitas Washington. Setiap ledakan yang mengguncang stabilitas Timur Tengah hanya akan menurunkan tingkat kepercayaan negara-negara Teluk terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat berisiko kehilangan peran sebagai penjamin keamanan dan justru dipandang sebagai sumber masalah. Amerika Serikat kini terjepit di antara 2 pilihan pahit, antara berkompromi dengan Iran atau menempuh jalur perang yang bisa menghancurkan kaki tangannya sendiri di kawasan Teluk. Kalau berkaca dari Perang Juni 2025 lalu, bom dan rudal Amerika Serikat terbukti gagal mendikte ideologi Iran. Iran justru makin teguh, sementara kepercayaan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat mulai terkikis. Kira-kira pilihan apa yang akan diambil Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.